Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Penabur Misteri akan melanjutkan cerita Terjebak di Alas Purwo, kali ini berjudul Melawan Dukun Santet. Oke, nggak pakai lama, langsung saja ke ceritanya. Cus! Pagi itu, rumah sederhana Tio dan Tari dipenuhi aroma masakan. Tari sibuk menyiapkan sarapan. Sementara, Tio duduk di teras sambil menikmati secangkir kopi. Kehidupan mereka setelah pernikahan terasa tenang. Meskipun Tio masih sesekali mendapatkan pasin dengan kasus supranatural. Namun, ketenangan itu segera terusik. Seorang tetangga, Bu Marni, datang dengan wajah panik. "Mas Tio, tolong suami saya. Dia sudah 2 hari tidak sadar, badannya panas sekali. Tapi dokter bilang tidak ada penyakit apapun," kata Bu Marni dengan suara gemetar. Tio menenangkan Bu Marni. "Baik Bu, saya dan Tari akan ke sana sekarang." Sesampainya di rumah Bu Marni, Tio melihat Pak Jono, suami Bu Marni, terbaring lemah di ranjang. Tubuhnya kurus, matanya terpejam, dan dari mulutnya keluar suara erangan pelan. "Ada yang aneh di sini?" bisik Tio pada Tari. Tio meraih keris pemberian Ki Santani dari tasnya dan meletakkannya di dekat tubuh Pak Jono. Seketika, tubuh Pak Jono bergetar hebat dan ia mulai menggumamkan kata-kata aneh. "Ini pengaruh santet," kata Tio yakin. Tari menggenggam tangan Tio. "Apa kita bisa membantunya?" Tio mengangguk. Ia menutup mata dan berdoa, mengingat pelajaran yang pernah ia terima dari Ki Santani lewat mimpi. Keris itu mulai memancarkan cahaya lembut, dan tubuh Pak Jono perlahan berhenti bergetar. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya. "Bu Marni," gumamnya lemah. Bu Marni menangis bahagia. "Mas Tio, Mbak Tari, terima kasih banyak. Kalian telah menyelamatkan suami saya." Namun, Tio tahu bahwa ini belum selesai. "Bu, apakah Pak Jono sempat terlibat masalah dengan seseorang sebelum ini?" Bu Marni terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Ada tetangga kami, Pak Surya, dia sering marah-marah. Karena suami, saya tidak mau menjual tanah warisan keluarga kami. Pak Surya bilang tanah itu miliknya." Tio menghela napas. "Saya curiga ini ulah Pak Surya." Malam harinya, Tio tidak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia melirik ke arah jendela dan samar-samar melihat bayangan seseorang berdiri di luar pagar rumahnya. Tio meraih keris dan membuka pintu. Namun, begitu ia keluar, bayangan itu menghilang. Yang tersisa hanyalah seekor burung gagak hitam yang bertengger di pohon dekat pagar. Burung itu menatap Tio dengan tajam, lalu terbang pergi. Tio masuk kembali ke rumah, berusaha memahami pesan yang baru saja ia terima. Keesokan harinya, Tio mengunjungi rumah Pak Surya. Ia ingin memastikan kecurigaannya. Sesampainya di sana, ia disambut oleh aura gelap yang menyelimuti rumah itu. "Tio, kamu yakin ini ide yang baik?" tanya Tari yang ikut menemani. "Kita hanya ingin bicara," jawab Tio. Mereka mengetuk pintu, dan seorang pria paruh-baya dengan tatapan tajam membuka pintu. "Ada apa kalian kesini?" tanya Pak Surya dengan nada curiga. "Kami ingin tahu, apakah Anda tahu sesuatu tentang kondisi Pak Jono?" kata Tio tanpa basa-basi. Pak Surya tertawa sinis. "Aku tidak tahu apa-apa. Kalau dia sakit, itu urusannya, bukan urusanku." Namun, Tio bisa merasakan hama yang tidak wajar di sekitar pria itu. "Saya harap Anda tidak terlibat dalam hal ini, Pak. Karena apapun yang Anda lakukan, kebenaran akan terungkap." Pak Surya menatap Tio dengan tajam, tetapi tidak berkata apa-apa. Malam itu, Tio kembali mendapatkan mimpi tentang Ki Santani. Keris itu bukan hanya pelindung, Tio, ia adalah penuntun menuju kebenaran. "Dengarkan suara hatimu, dan kau akan tahu apa yang harus dilakukan," kata Ki Santani dalam mimpi itu. Ketika Tio terbangun, ia memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Jono keesokan harinya. Ia ingin memeriksa lebih dalam. Di rumah Pak Jono, Tio menemukan benda aneh yang tersembunyi di bawah tempat tidur seikat rambut yang diikat dengan
bertali hitam dan dibungkus kain merah. Ini jimat santet, kata Tio sambil menunjukkan benda itu pada Tari. Ia segera membakar benda tersebut dan saat itu juga udara di dalam rumah terasa lebih ringan. Tio merasa lega, tetapi ia tahu dukun-dukun seperti Pak Surya tidak akan berhenti begitu saja. Tari, ini baru permulaan. Mereka akan terus mencoba, terutama kalau mereka tahu aku bisa mengatasi santet mereka, kata Tio. Tari menggenggam tangan Tio. Aku akan selalu mendukungmu, apapun yang terjadi. Tio tersenyum. Selama kita bersama, aku yakin kita bisa menghadapi apapun. Pagi itu, suasana rumah sakit lebih ramai dari biasanya. Tio baru saja selesai menangani pasien ketika seorang pria muda menghampirinya. Pria itu tampak lusuh dengan tatapan penuh kecemasan. Mas Tio, tolong saya, katanya tanpa basa-basi. Tio mengernyit. Ada apa? Mas, tenang dulu. Pria itu menarik napas panjang, lalu berkata, nama saya Andri. Saya datang jauh-jauh dari desa untuk mencari pertolongan. Keluarga saya, semuanya sakit tanpa sebab. Mereka mengigau, tubuh mereka penuh lebam. Tapi dokter bilang tidak ada penyakit apapun. Tio melihat kesungguhan di wajah Andri. Baik, Mas Andri, saya akan datang ke rumah Anda. Tunggu sebentar, saya akan bicara dengan istri saya dulu. Malam harinya, Tio dan Tari menemani Andri ke desanya yang terletak di pinggiran kota. Saat mereka tiba, udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengintai. Rumah Andri berada di ujung desa, dikelilingi kebun yang gelap. Di dalam rumah, mereka disambut oleh pemandangan mengerikan. 3 orang terbaring lemah di lantai, tubuh mereka kurus dan penuh luka. Mata mereka kosong, seperti kehilangan jiwa. Tari terisak kecil. Ini lebih parah dari yang kubayangkan. Tio menatap keris di tangannya. Ia tahu ini adalah ulah santet yang lebih kuat dari sebelumnya. Andri, apa ada orang yang bermasalah dengan keluargamu? Tanya Tio. Andri menggeleng. Tidak ada. Kami hanya petani biasa. Tapi, beberapa bulan lalu, seorang pria asing datang ke desa kami, mengaku sebagai dukun hebat. Dia menawarkan jasa untuk melindungi ladang kami dari hama, tapi ayah saya menolak. Sejak itu, semuanya berubah. Tio menghela napas panjang. Dukun itu pasti yang bertanggung jawab. Kita harus mencari tahu siapa dia. Tengah malam, Tio duduk di depan rumah sambil memegang kerisnya. Ia mencoba berkomunikasi dengan Ki Santani melalui doa. Ki, tunjukkan jalan pada saya. Bagaimana saya bisa melindungi keluarga ini? Gumam Tio. Dalam sekejap, Tio merasa seperti ditarik ke dalam mimpi. Ia melihat sebuah pondok tua di tengah hutan, dengan asap hitam yang mengepul dari atapnya. Di depan pondok itu berdiri seorang pria berjubah hitam, memegang boneka jerami dengan tatapan dingin. Dia dukun itu, bisik Tio saat terbangun. Pagi harinya, Tio dan Tari pergi ke hutan bersama Andre untuk mencari pondok yang muncul dalam mimpi. Tio, setelah berjalan selama 1 jam, mereka menemukannya. Pondok itu tampak persis seperti dalam mimpi tua, gelap dan memancarkan aura menyeramkan. Tio memberi isyarat pada Tari dan Andre untuk tetap diam. Mereka mengintip ke dalam pondok melalui celah dinding. Di dalam, pria berjubah hitam sedang melakukan ritual, menggumamkan mantra sambil menusuk boneka jerami dengan paku. Tio menggenggam kerisnya erat-erat. Ia tahu ini adalah saatnya untuk bertindak. Pria itu tiba-tiba berhenti, seolah merasakan kehadiran mereka. Siapa di luar sana? Suaranya serak dan mengancam. Tio melangkah masuk dengan tenang. Kami tahu apa yang kau lakukan. Hentikan ini sekarang. Pria itu tertawa kecil. Kau pikir bisa menghentikanku dengan mudah? Aku sudah lama menunggu orang sepertimu. Tiba-tiba, pria itu melambaikan tangannya, dan udara di dalam pondok menjadi berat. Tio merasakan tekanan di dadanya, tetapi ia tetap memegang keris dengan teguh. Tio menutup mata, mengingat ajaran Ki Santani. Ia membisikkan doa, dan keris itu mulai bersinar terang. Cahaya itu memantul ke seluruh ruangan, membuat pria berjubah hitam itu mundur. Tidak apa-apa yang kau lakukan. Pria itu berteriak panik. Kebenaran selalu lebih kuat daripada kegelapan,
kata Tio tegas. Cahaya dari keris itu semakin terang hingga akhirnya pria itu terjatuh ke lantai. Boneka jerami yang dipegangnya hancur menjadi debu, dan suasana di dalam pondok kembali tenang. Setelah ritual itu dihentikan, keluarga Andri pulih secara perlahan. Mereka berterima kasih pada Tio dan Tari atas bantuan mereka. Namun, Tio tahu ini baru permulaan. Kekuatan gelap seperti ini tidak akan berhenti begitu saja. Tari, kita harus lebih siap. Dunia ini penuh dengan ancaman yang tidak terlihat, kata Tio. Tari menggenggam tangan Tio, dan kita akan menghadapi semuanya bersama-sama. Beberapa hari setelah peristiwa di Pondok Dukun, kabar kemampuan Tio menyembuhkan orang yang terkena santet mulai menyebar luas. Orang-orang dari berbagai desa datang ke rumah sakit tempat Tio bekerja. Bahkan ada yang langsung ke rumahnya, berharap mendapat pertolongan. Namun, semakin banyak orang yang datang, semakin besar pula ancaman yang mendekat. Pagi itu, Tio baru saja selesai memeriksa pasien di ruang perawatan, ketika seorang pria tak dikenal menghampirinya. Pria itu berpakaian serba hitam dengan wajah dingin yang penuh kecurigaan. "Kau Tio?" tanya pria itu tanpa basa-basi. Tio mengangguk. "Ya, saya Tio. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu menatap tajam ke arah Tio. "Berhentilah ikut campur dalam urusan yang bukan milikmu. Kau tidak tahu apa yang sedang kau lawan." Tio menghela napas. "Kalau Anda berbicara tentang saya membantu orang-orang yang terkena santet, maka itu adalah tugas saya sebagai manusia. Saya tidak akan berhenti menolong mereka." Pria itu tersenyum sinis. "Kau akan menyesal. Ini bukan peringatan, ini ancaman." Sebelum Tio bisa menjawab, pria itu berbalik dan pergi, meninggalkan Tio dengan firasat buruk. Malam itu, Tio menceritakan kejadian tersebut kepada Tari. "Tari, aku merasa mereka mulai memusatkan perhatian pada kita. Dukun-dukun itu tidak suka aku membongkar praktik gelap mereka," kata Tio sambil memandangi kerisnya. Tari mengangguk. "Tapi kamu tidak sendiri, Tio. Ada aku di sisimu, dan keris ini akan melindungimu." Tiba-tiba, suara tawa perempuan terdengar dari luar rumah mereka. Tawa itu melengking, terdengar seperti berasal dari berbagai arah sekaligus. Tari meraih tangan Tio dengan gemetar. "Ada apa itu, Tio?" tanya Tari dengan suara bergetar. Tio segera mengambil kerisnya dan melangkah keluar. Udara malam terasa dingin menusuk. Di depan pagar rumah, Tio melihat seorang perempuan berambut panjang berdiri membelakanginya. "Siapa kau?" teriak Tio. Perempuan itu tidak menjawab, tetapi perlahan-lahan membalikkan badan. Wajahnya hancur seperti terbakar, dan matanya memancarkan kebencian yang dalam. "Kau akan membayar semua yang kau lakukan," kata perempuan itu dengan suara serak. Tio menancapkan keris ke tanah dan membisikkan doa. Cahaya dari keris itu menyebar seperti gelombang, mengusir sosok perempuan tersebut. Ia memekik sebelum menghilang menjadi asap hitam. Tari keluar rumah dengan wajah pucat. Mereka semakin dekat. "Tio, apa yang harus kita lakukan?" Tio menarik napas panjang. "Kita harus bersiap. Mereka tidak akan berhenti sampai aku menyerah." Keesokan harinya, seorang pria tua datang ke rumah Tio. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Wirya, tetua desa yang tinggal tak jauh dari rumah mereka. "Saya mendengar apa yang kalian lakukan, Tio. Membantu orang-orang yang terkena santet. Tapi saya juga mendengar dukun-dukun itu mulai mengincar kalian," kata Pak Wirya. Tio mengangguk. "Benar, Pak. Mereka sudah mulai menampakkan diri." Pak Wirya menatap Tio dengan serius. "Ada jaringan dukun santet yang kuat di daerah ini. Mereka tidak hanya bekerja sendiri, tetapi saling melindungi. Kalau kau melawan satu, kau melawan semuanya. Apa Bapak tahu di mana mereka biasa berkumpul?" tanya Tio. Pak Wirya menggeleng. Tidak mudah menemukan mereka, tapi biasanya mereka mengadakan pertemuan di tempat-tempat yang penuh energi gelap, seperti kuburan tua atau pohon besar yang dianggap keramat. Tio mengingat kata-kata Pak Wirya dengan baik. "Terima kasih, Pak. Informasi ini sangat berarti." Malam itu, Tio kembali bermimpi tentang Kisantani. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah pohon beringin besar di tengah ladang kosong. Kisantani berdiri di dekat pohon itu.
Disinilah kau akan menemukan salah satu dari mereka. Tio, tapi berhati-hatilah, mereka tidak akan segan-segan melukaimu, kata Kisantani. Tio terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Tari, kita harus pergi ke tempat yang muncul di mimpiku. Aku yakin itu adalah markas salah satu dukun, kata Tio sambil bersiap. Tari menggenggam tangan Tio. Aku akan ikut denganmu. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Tengah malam, mereka tiba di ladang kosong dengan pohon beringin besar di tengahnya. Tempat itu gelap dan sunyi, tetapi udara di sekitarnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Tio mendekati pohon itu dengan hati-hati. Di bawah pohon, ia menemukan lingkaran ritual yang terbuat dari darah dan benda-benda aneh seperti tulang dan kain hitam. Tiba-tiba, suara tawa terdengar dari balik pohon. Seorang pria berjubah hitam keluar dengan senyum licik. Kalian benar-benar nekat datang ke sini. Apa kalian pikir bisa melawanku? Katanya. Tio menggenggam kerisnya erat-erat. Aku di sini untuk menghentikanmu. Kekuatan gelapmu tidak akan menang melawan kebenaran. Pria itu mengangkat tangannya, dan angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat Tio dan Tari hampir kehilangan keseimbangan. Namun, Tio tetap fokus, memegang keris dan membaca doa. Cahaya dari keris menyebar, mengusir angin dan membuat pria itu mundur. Ini belum selesai, teriak pria itu sebelum menghilang dalam asap hitam. Tio menatap Tari dengan tegas. Mereka akan terus mencoba, tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan melindungi semua orang dari ancaman ini, apapun yang terjadi. Sejak kejadian di pohon beringin, tekanan terhadap Tio semakin besar. Para dukun santet mulai bekerja sama untuk menjatuhkan Tio. Sementara para pasien yang terkena santet terus berdatangan. Namun, Tio tidak pernah mundur. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari takdirnya sebagai penjaga keseimbangan. Malam itu, Tio dan Tari baru saja selesai makan malam ketika suara ketukan terdengar di pintu. Tio, ada yang mencari, kata Tari sambil berjalan ke depan rumah. Saat pintu dibuka, seorang perempuan tua dengan wajah penuh ketakutan berdiri di sana. Tangannya gemetar, memegang bungkusan kecil. Tolong saya, Pak Tio, katanya terbata-bata. Tio segera mempersilakan perempuan itu masuk. Apa yang terjadi, Bu? Perempuan itu duduk dengan lemah di kursi. Saya baru saja kehilangan anak saya. Dia meninggal setelah sakit misterius selama sebulan. Dokter tidak tahu apa penyebabnya. Dan sekarang, saya merasa ada yang mengikuti saya kemanapun saya pergi. Tio dan Tari saling bertukar pandang. Tio mengerti bahwa perempuan ini adalah korban berikutnya dari para dukun santet. Kami akan membantu, Bu, jangan khawatir, kata Tio menenangkan. Malam itu, Tio kembali bermeditasi sambil memegang kerisnya. Ia berharap bisa mendapatkan petunjuk dari Kisantani. Ki, apa yang harus saya lakukan? Mereka semakin banyak dan semakin kuat, gumam Tio dalam hati. Tiba-tiba, dalam mimpinya, Kisantani muncul. Ia berdiri di tengah lautan api, memegang tongkat kayu. Tio, ingatlah, kekuatan terbesar bukan terletak pada kerismu, tetapi pada niat dan keberanianmu. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu, kata Kisantani dengan tegas. Tio mengangguk. Tapi, Ki, mereka semakin terorganisir. Bagaimana cara saya menghadapi mereka? Kisantani tersenyum. Gunakan apa yang telah kau pelajari. Energi kegelapan tidak pernah bisa mengalahkan cahaya selama hatimu tetap tulus. Keesokan harinya, Tio dan Tari pergi ke desa perempuan tua itu. Sesampainya di sana, suasana terasa mencekam. Banyak rumah kosong, dan orang-orang yang mereka temui terlihat murung dan ketakutan. Mereka sudah lama meneror kami, kata perempuan itu dengan suara serak. Tidak ada yang berani melawan mereka. Tio mengamati sekitar. Ia merasakan aura gelap yang sangat kuat, terutama di sebuah rumah tua di ujung desa. Itu rumah siapa? Tanya Tio sambil menunjuk ke arah rumah tersebut. Itu milik seorang dukun besar. Dia jarang keluar, tapi semua orang tahu dia adalah otak di balik semua ini, jawab perempuan itu. Malam harinya, Tio dan Tari memutuskan untuk menyelinap
ke rumah tua itu. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu yang sudah lapuk. Di dalam, mereka menemukan ruang ritual yang penuh dengan benda-benda menyeramkan, patung kecil, boneka jerami, dan beberapa botol berisi cairan merah. Tiba-tiba, seorang pria berjubah hitam muncul dari kegelapan. "Kalian berani masuk ke sini? Ini akan menjadi akhir dari kalian," katanya dengan suara penuh amarah. Tio segera mengambil kerisnya. Pria itu melantunkan mantra dan angin kencang segera memenuhi ruangan. Barang-barang di sekitar mereka berjatuhan, tetapi Tio tetap berdiri tegak. "Keris ini bukan hanya senjata, ini adalah simbol kebenaran," teriak Ciu sambil mengangkat kerisnya. Cahaya dari keris itu menyebar, membakar semua benda ritual di ruangan tersebut. Pria berjubah hitam itu berteriak kesakitan sebelum akhirnya menghilang dalam asap hitam. Setelah kejadian itu, suasana desa perlahan-lahan kembali normal. Warga desa mulai berani keluar dan menjalani kehidupan seperti biasa. Tio dan Tari pulang dengan perasaan lega. Namun, mereka tahu bahwa ini belum akhir dari perjuangan mereka. "Tio, aku bangga padamu," kata Tari sambil menggenggam tangan suaminya. "Aku tidak bisa melakukan ini tanpamu, Tari," balas Tio dengan senyum. Di tengah malam yang tenang, Tio dan Tari memandang bintang di langit. Mereka tahu, selama mereka bersama, tidak ada yang tidak bisa mereka hadapi. Sejak kemenangan Tio melawan dukun besar di desa itu, reputasinya semakin dikenal. Orang-orang mulai menghormatinya, tetapi di sisi lain, para dukun santet yang tersisa merasa terancam. Mereka berkumpul untuk menyusun serangan balasan yang lebih besar. Di sebuah rumah terpencil di pinggiran desa, 5 dukun duduk melingkar di sekitar api. Wajah mereka penuh kebencian. "Kita tidak bisa membiarkan Tio terus mengganggu pekerjaan kita," kata salah satu dukun dengan suara serak. "Dia terlalu kuat. Keris itu memberi dia perlindungan. Kita harus menghancurkannya terlebih dahulu," tambah dukun lainnya. Pemimpin mereka, seorang perempuan tua dengan mata tajam bernama Nyai Ranti, berbicara dengan suara dingin. "Kita tidak akan menyerang dia langsung. Kita akan menyerang orang-orang yang dia cinta. Kita buat dia merasakan penderitaan sebelum kita menyingkirkannya." Sementara itu, Tio dan Tari menjalani kehidupan sehari-hari di rumah sakit. Meskipun mereka berusaha menjalani hari-hari dengan normal, tanda-tanda ancaman terus muncul. Suatu pagi, seorang pasien datang ke rumah sakit dengan luka aneh di tubuhnya. Luka itu terlihat seperti bekas terbakar, tetapi pasien mengaku tidak pernah terkena api. "Pak Tio, tolong bantu saya," kata pasien flu dengan suara lirih. Tio merasakan ada energi gelap di sekitar pasien itu, segera memegang keris dan membaca doa. Saat itu, juga pasien berteriak kesakitan dan dari tubuhnya keluar asap hitam yang langsung lenyap. Tio menghela napas. Mereka semakin berani. Ini pasti ulah para dukun itu. Malam harinya, Tio bermimpi bertemu Kisantani. Dalam mimpi itu, Kisantani memperingatkan Tio. "Tio, mereka merencanakan serangan besar. Mereka akan menyerang orang-orang di sekitarmu. Jangan lengah gunakan apa yang udah kau pelajari dan percayalah pada hatimu," kata Kisantani. Tio terbangun dengan keringat dingin. Segera menceritakan mimpinya kepada Tari. "Kita harus bersiap. Mereka akan menyerang orang-orang yang kata sayangi. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi," kata Tio dengan tegas. Beberapa hari kemudian, serangan itu dimulai. Orang-orang yang dekat dengan Tio, termasuk rekan-rekan kerjanya di rumah sakit, mulai mengalami hal-hal aneh. Salah satu perawat tiba-tiba kesurupan di ruang operasi, sementara seorang dokter mengalami kecelakaan misterius. Tio tahu bahwa ia tidak bisa hanya menunggu. Memutuskan untuk menghadapi para dukun itu langsung. Dengan bantuan Tari, ia melacak tempat pertemuan. Mereka melalui petunjuk dari pasien-pasien yang pernah mereka bantu. "Aku akan ikut denganmu, Tio, kita harus melakukannya bersama," kata Tari. Tio mengangguk, "Baik, tapi kita harus sangat berhati-hati." Malam itu, mereka tiba di sebuah tempat terpencil, sebuah ladang luas dengan pohon besar di tengahnya. Di sana, para dukun sudah menunggu. Nyai Ran berdiri di tengah lingkaran mereka, tersenyum sinis.
Kalian benar-benar nekat datang ke sini, kata Nyai Ranti. Kami di sini untuk mengakhiri semua ini, balas Tio sambil mengangkat kerisnya. Nyai Ranti tertawa. Kau pikir kerismu cukup untuk para dukun mulai melantunkan mantra, dan angin kencang segera memenuhi ladang itu. Tio memejamkan mata, memegang kerisnya erat-erat, dan mulai membaca doa. Cahaya dari kerisnya perlahan menyebar, tetapi para dukun tidak mundur. Mereka terus melancarkan serangan, mengirim bayangan gelap yang menyerang Tio dan Tari dari berbagai arah. Namun, Tari tidak tinggal diam. La mengingat semua pelajaran yang pernah mereka dapatkan dari Kisantani. Dengan doa yang ia baca, ia membantu Tio melawan bayangan-bayangan itu. Melawan kami semua. Aku di sini bersamamu, Tio. Kita bisa menghadapinya Tari. Cahaya dari keris semakin terang, hingga akhirnya melingkup seluruh ladang. Para dukun menjerit kesakitan, satu persatu menghilang dalam asap hitam. Nyai Ranti mencoba melarikan diri, tetapi cahaya dari keris itu mengejarnya dan membakar semua energi gelap yang ia miliki. Sebelum melenyap, Nyai Ranti berteriak, "Ini belum berakhir, Kyo akan ada yang lebih kuat dariku." Setelah semuanya selesai, laang itu kembali sunyi. Tio dan Tari saling berpandangan, merasa lega bahwa mereka berhasil selamat. Tio, kita sudah melewati banyak hal. Aku percaya, bersama-sama, kita bisa menghadapi apapun, kata Tari sambil tersenyum. Tio mengangguk, kau benar, Tari, selama kita tetap bersama, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Hari-hari setelah kemenangan Tio melawannya Ranti, berjalan lebih tenang. Desa tempat mereka tinggal kini dipenuhi rasa syukur dan harapan. Banyak warga yang mulai terbuka pada keberadaan Tio dan Tari sebagai pasangan yang tidak hanya menolong mereka secara medis, tetapi juga spiritual. Namun, meskipun ancaman dari Nyai Ranti telah berakhir, peringatan terakhirnya tentang yang lebih kuat terus menghantui pikiran Tio. Suatu pagi, seorang lelaki tua datang ke rumah Tio. Wajahnya lelah, pakaiannya lusuh, dan matanya menyiratkan ketakutan yang mendalam. Tolong saya, Pak Tiong, saya dari desa sebelah. Banyak orang di desa kami yang tiba-tiba sakit tanpa sebab. Kami mencurigai ada dukun santet yang masih aktif, katanya dengan suara serak. Tio dan Tari saling berpandangan. Kami akan membantu, kata Tio dengan tegas. Mereka segera menuju desa itu. Di sana, mereka menemukan suasana yang sangat mencekam. Warga terlihat murung. Banyak yang tidak berani keluar rumah. Beberapa orang bahkan terbaring lemas di dalam rumah mereka. Dengan kondisi yang serupa dengan pasin santet yang pernah Tio temui sebelumnya. Ada sesuatu yang besar di sini, gumam Tio. Malam itu, Tio bermeditasi dengan kerisnya. Ia berharap bisa mendapatkan petunjuk dari Kisantani. Dalam terawangannya, Kisantani muncul dengan wajah serius. Tio, ini adalah ujian terakhirmu. Kau akan menghadapi salah satu dukun paling kuat di wilayah ini. Dia tidak hanya menggunakan ilmu hitam, tetapi juga mampu memanipulasi pikiran dan emosi. Kau harus tetap tenang dan jangan biarkan rasa takut menguasaimu, kata Kisantani. Tio mengangguk. Aku siap, Ki, tapi apa ada cara lain untuk menghadapinya tanpa harus menghancurkan? Kisantani tersenyum tipis. Cahaya kebenaran tidak selalu berarti kehancuran. Terkadang, itu adalah jalan menuju penyembuhan. Ingatlah itu. Keesokan malam, Tio dan Tari mendatangi tempat persembunyian. Dukun itu sebuah gubuk tua di tepi hutan. Di dalamnya, mereka menemukan seorang pria muda dengan tatapan tajam. Jadi, kau Tio yang terkenal itu? Katanya sambil tersenyum sinis. Kau pikir bisa menghentikan apa yang sudah aku bangun selama bertahun-tahun? Tio tidak menjawab. Ia hanya memegang kerisnya erat-erat, membaca doa dalam hati. Pria itu melantunkan mantra dan bayangan gelap segera memenuhi ruangan. Namun, Tio tetap tenang. Ia teringat kata-kata Kisantani tentang penyembuhan. Tari, bantu aku. Kita akan menggunakan doa bersama untuk melawan kegelapan ini, kata Tio. Mereka berdua mulai membaca doa dengan suara yang semakin lantang. Cahaya dari keris Tio menyebar, tetapi kali ini bukan untuk menghancurkan. Cahaya itu membungkus pria muda itu, mengangkatnya dari tanah
dan membuatnya menangis. Aku tidak ingin hidup seperti ini. Aku hanya ingin dihormati. Tapi aku salah. Aku salah. Tangis pria itu. Cahaya itu perlahan memudar, meninggalkan pria itu terduduk lemas di lantai. Tio dan Tari mendekatinya. Kau punya kesempatan untuk berubah. Gunakan kemampuanmu untuk kebaikan, bukan untuk mencelakai, kata Tio dengan tenang. Pria itu mengangguk, air matanya terus mengalir. Setelah kejadian itu, desa tersebut kembali damai. Warga yang sakit mulai sembuh dan kehidupan perlahan kembali normal. Tio dan Tari pulang ke rumah dengan perasaan lega. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, tetapi untuk saat ini, mereka bisa beristirahat sejenak. Malam itu, Tio bermimpi lagi. Kisantani muncul untuk terakhir kalinya. Kau telah melewati semua ujianmu, Kyo, aku bangga padamu. Kini saatnya aku pergi, tetapi ingatlah, aku selalu ada dalam hatimu, kata Kisantani sebelum menghilang. Tio terbangun dengan senyum di wajahnya. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya bersama Tari. Beberapa bulan kemudian, Tio dan Tari membuka klinik kecil di rumah mereka. Selain membantu secara medis, mereka juga membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Hubungan mereka dengan masyarakat semakin erat, dan keduanya menjadi sosok yang dihormati dan dicintai. Di tengah perjalanan hidup yang penuh tantangan, Tio dan Tari menemukan bahwa cinta, keberanian, dan keikhlasan adalah kekuatan terbesar yang mereka miliki. Bersambung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga selalu sehat dan melimpah rezekinya. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.